Martial God Asura Chapter 5870 Bahasa Indonesia. 5870, Jie Tianran, kamu tidak berguna. Tidak akan ada masa depan jika aku kalah di sini. Sumber daya yang saya miliki kurang dibandingkan miliknya. Jika aku bahkan tidak bisa mengalahkannya dalam hal bakat, bagaimana aku bisa mengejarnya? Dengan pemikiran seperti itu, jiwa Chu Feng mulai memancar keluar seperti binatang buas. Untuk memenangkan pertarungan ini, dia mulai melepaskan jiwanya tanpa mempedulikan hasilnya, dengan harapan dia bisa menjembatani kesenjangan di antara mereka melalui kuantitas. Tapi saat jiwa Chu Feng menjadi lebih kuat, jiwa Jie Tianran juga menjadi lebih kuat. Yang terakhir ini menggunakan taktik yang sama. Pada titik ini, yang tersisa hanyalah pertanyaan tentang fondasi siapa yang lebih kuat. Sepertinya hanya ini yang kamu punya, Chu Feng, ejek Jie Tianran. Chu Feng mendengus sebagai tanggapan, saya tidak mengklaim diri saya mengesankan, tapi saya lebih dari cukup untuk berurusan dengan Junior Seven Realms Secret Mansion Anda. Adapun kamu, cek-cek, kakimu sudah berada di kubur, tapi kamu masih berjuang untuk menandingi junior sepertiku. Saya tidak tahu di mana Anda menemukan keberanian untuk mengkritik saya. Sebagai penguasa Istana Tujuh Alam, tidakkah Anda merasa malu melihat organisasi Anda mengalami kesulitan di bawah kepemimpinan Anda? Jika kau bertanya padaku, ibuku adalah satu-satunya talenta sejati di Istana Suci Tujuh Alam. Sisanya hanya untuk pertunjukan. Kamu benar-benar tahu cara membuka mulut. Saya sekarang berada di galaksi bela diri leluhur. Apakah kamu berani menunjukkan dirimu di hadapanku? Jie Tianran bertanya. Bagaimana kamu bisa berbicara dengan nada yang benar ketika kamu memanfaatkan junior di sini? Saya melihat bahwa Anda telah kehilangan semua rasa malu Anda. Juga, bukankah kamu orang pertama yang memulai ejekan untuk mengguncang pikiranku? Anda pasti tahu cara membentuk kembali kenyataan sesuai kenyamanan Anda. Apakah kulit Anda bertambah tebal seiring bertambahnya usia? Hai, ibuku sungguh malang dilahirkan dari ayah sepertimu. Nenekku pasti buta karena memilih batang pohon tua sepertimu sebagai suami. Saya kira mereka berdua pasti menyesali betapa kejamnya nasib mereka, cibiran Chu Feng. Anda. Jie Tianran membelalakan matanya karena marah. Jika bukan karena pembatasan di sini, dia akan membuat Chu Feng menjadi debu hanya dengan satu tamparan. Dia adalah seseorang yang menghargai kehormatan dan martabatnya. Dia adalah seorang anak ajaib, dan dia tumbuh dengan mendengarkan pujian dari orang lain. Belum pernah ada orang yang berbicara kepadanya dengan cara seperti itu sebelumnya. Lebih buruk lagi, Chu Feng mengetahui niatnya. Dia berencana mengguncang Chu Feng melalui kata-kata, tapi itu bukan pilihan yang tepat. Sebaliknya, dialah yang terguncang. Melihat bahwa tidak mungkin untuk menutupi kulit Chu Feng, dia memutuskan untuk menutup mulutnya. 1 jam telah berlalu, namun pertarungan mereka masih belum membuahkan hasil. Dia sebenarnya sekuat ini. Chu Feng mempertahankan wajah datarnya, tapi dia panik di dalam. Dia telah mencapai batasnya, dan dia hanya bertahan dengan membayar harga yang sangat mahal. Namun, kekhawatirannya segera sirna. Jie Tianran juga telah mencapai batasnya, karena kejiwaannya mulai melemah. Jie Tianran, sepertinya kesempatan ini akan lolos begitu saja, ejek Chu Feng. Anda, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Jie Tianran meraung. Dia harus menggunakan harta sekali pakai yang tak ternilai untuk menguraikan gerbang, jadi dia tidak bisa mengerti bagaimana Chu Feng bisa sampai di sini. Ini semua berkat kamu. Hartamu sungguh nyaman, jawab Chu Feng. Kamu juga ada di sana, seru Jie Tianran. Dia terkejut karena dia telah membangun formasi observasi besar di sekitarnya, jadi dia seharusnya mendeteksi Chu Feng jika yang terakhir ada. Karena itu, dia mengira Chu Feng telah mengamati gerbang sebelum dia tiba dan menggunakan cara lain untuk sampai ke sini. Namun, ternyata Chu Feng sedang mengamati gerbang di sampingnya. Itu hanya membuatnya semakin marah. Jangan kaget, Jie Tianran. Ada banyak cara hebat di dunia. Itu normal bagimu untuk mengabaikanku. Atau apakah menurut Anda sekte alam bela diri leluhur adalah satu-satunya kekuatan yang lebih unggul dari rumah suci tujuh alam Anda? Jangan menipu diri sendiri. Rumah suci tujuh alam Anda tidak pernah menjadi kekuatan terkuat di dunia budidaya yang luas, tidak di masa lalu, tidak di masa sekarang, dan tidak di masa depan, kata Chu Feng. Pada titik ini, kesadaran Chu Feng mulai kabur. Dia tahu dia akan diusir dari tempat ini, tapi dia tidak khawatir karena dia bisa melihat sosok Jie Tianran menjadi kabur juga. Jie Tianran juga telah mencapai batasnya dan akan diusir dari tempat ini. Chu Feng mungkin gagal, tapi Jie Tianran juga tidak berhasil. Orang yang kehilangan lebih banyak adalah Jie Tianran, karena Chu Feng hanya menyelinap masuk dengan bantuan harta karun Jie Tianran. Chu Feng, hanya masalah waktu sebelum kamu jatuh ke tanganku. Yakinlah aku akan menyedot semua yang kamu warisi dari rumah suci tujuh alammu, seperti yang kulakukan pada ibumu, geram Jie Tianran. Kemarahannya terdengar dalam suaranya. Jika bukan karena Chu Feng, dia bisa memasuki kota utama sekte alam bela diri leluhur. Saya berdoa agar Anda berbohong, Jie Tianran. Aku bisa saja menyelamatkanmu karena ibuku, tapi jika sesuatu terjadi padanya, aku akan menguburmu dan istana suci tujuh alam kesayanganmu, jawab Chu Feng sebelum kesadarannya dikirim kembali ke tubuh utamanya. Dia bisa melihat tubuh Jie Tianran yang tidak bergerak tidak terlalu jauh, tapi tiba-tiba, Jie Tianran berbalik dengan mata yang sangat tajam. Jie Tianran menggunakan cara khusus untuk mencari keberadaannya. Kirimkan aku kembali, Tuan Sek Master. Chu Feng buru-buru menghubungi sekte Hidden Dragon Martial Sek dengan suara lemah. Sekte itu tahu ada sesuatu yang salah, jadi dia dengan cepat mengaktifkan formasi teleportasi dan membawanya kembali. Jie Tianran terus mencari di area tersebut, tetapi dia tidak dapat menemukan Chu Feng. Tuan Istana, ada apa? Para tetua dari Rumah Suci Tujuh Alam melihat kebiadaban di mata Jie Tianran dan tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Kalian sekelompok sampah. Jie Tianran mencibir sebelum pergi. Para tetua Istana Suci Tujuh Alam saling memandang dengan wajah pucat. Mereka tidak tahu kesalahan apa yang telah mereka lakukan, namun kemarahan Tuan Istana masih membuat mereka ketakutan. Sementara itu, Chu Feng terbaring di jalur teleportasi dalam kondisi lemah. Dia tidak merasakan apa-apa saat berada di ruangan itu, tapi kepalanya sekarang sangat sakit hingga dia merasa seperti akan meledak. Lagi pula, dia telah memeras seluruh jiwa di dalam dirinya.
Meskipun dia kesakitan, dia tidak bisa berteriak atau bergerak sama sekali. Tubuhnya telah mencapai batasnya. Demikian pula, Jie Tianran kembali ke kamarnya di kapal perang terapung Rumah Suci Tujuh Alam dan buru-buru membangun penghalang sebelum jatuh ke tanah. Tubuhnya bergerak-gerak tanpa henti, dan seteguk darah hitam mengalir tidak hanya dari mulutnya tetapi juga mata, telinga, dan lubang hidungnya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Jie Tianran dalam kondisi lemah seperti ini sebelumnya. Kondisinya bahkan lebih buruk daripada Chu Feng, dan berbicara juga melampaui kemampuannya. Namun, ada suara yang bergema dari tubuhnya, Jie Tianran, kamu tidak berguna. Jika bukan karena bantuanku, kamu akan dikalahkan oleh cucumu hari ini.